Ya, baik. Sudah lama Indonesia memimpikan mobil nasional, tapi bagaimana nasib dari mobil nasional ini? Saya ingin lihat pandangan dari Bang Akbar Faisal tentang ini. Gini, mungkin banyak yang bertanya kenapa tiba-tiba Metro TV mengangkat ini. Di pemahaman saya ini karena Jokowi ya, yang tiba-tiba mengirim surat kepada Wakil Presiden. Suratnya mengatakan bahwa kebijakan mobil LCGC itu bertentangan dengan perintah Wakil Presiden sendiri menyangkut 17 langkah pencegahan macet itu sendiri, pembatasan mobil. Dari sini saja kita melihat bagaimana pemerintah itu inkonsisten dengan kebijakannya. Di satu sisi mengatakan kurangi mobil, tetapi pada sisi lain membuka keran yang kita bicarakan hari ini. Poin yang ketiga adalah Pak Hatta Rajasa menambah keramaian sebagai Menko yang mengatakan bahwa sebenarnya mobil murah itu untuk ekspor. Apapun itu, maka kemudian saya mau bawa ke Anda sekalian. Tadi berbicara tentang emisi segala macam. Saya tidak terlalu paham apakah masyarakat memahami itu. Tetapi yang saya ketahui bahwa dari apa yang dikatakan Pak Hatta Rajasa dengan Pak Budi Darmadi dan Pak Sudirman tadi, itu sudah berbeda. Karena Anda ketika berbicara 506 kabupaten, ada kemacetan di 50, itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya pasar itu Anda mau tujukan ke dalam negeri. Maka kemudian saya mau bertanya sebenarnya Pak, ini teman-teman di produsen mobil ini sebenarnya saya melihat tidak mau kehilangan pasar. Begitu besar keuntungan yang Anda dapatkan dari sini. Saya mencatat sejak akhir tahun 2012 tercatat 13 mobil nasional Indonesia. Tetapi tetap saja tidak bisa eksis. Karena saya melihat teman-teman yang bermain di industri mobil itu sudah tidak bisa melepaskan diri dari tentakel asing, terutama Jepang. Kita ingat bagaimana kita dikalahkan di WTO segala macam. Jadi yang sebenarnya begini Bapak-bapak sekalian, mohon maaf, Anda selalu berlindung di balik mengatakan bahwa 30.000 karyawan, 40.000 karyawan yang ditampung oleh industri manufaktur. Tetapi sebenarnya Anda ingin berbicara tentang seberapa besar keuntungan yang Anda dapatkan. Kita fair-fairan saja. Enggak, saya bisa jawab ini. Ini Bang Akbar ini salah paham. Jadi konteksnya begini, tadi yang dikatakan bahwa kalau bawa-bawa asing di sini udah salah kaprah aja gitu. Karena yang pertama, dalam konteks mobil LCGC ini 85% komponennya justru buatan dalam negeri. Tunggu dulu. Itu bahasa marketing. Bukan bahasa marketing. Tapi di dalam kenyataannya tidak. Baik, Bang. Saya kira Anda kalau mau konsisten, hadir Kijang. Kalau mau larang, tidak gitu loh. Kalau mau konsisten, kita kasih kesempatan Pak Iksan dulu. Kalau mau konsisten melarang yang namanya buatan asing, ada concern masalah neraca pembayaran, yang harus Anda larang itu adalah impor handphone. Karena dia nomor 4. Yang namanya komponen mobil ini justru lebih banyak kita ekspor. Jadi dalam konteks ini kalau Anda nggak ngelihat data baru ngatakan bahwa ini ATPM asing dan lain sebagainya. Saya paham bahasa Anda harus membela kebijakan pemerintah. Bukan masalah kebijakan pemerintah, tapi penguatan bahwa tahun 2015 kita ada pasar asing pasar Asia. Sudah bahas itu Mas. Bukan masalah dibahas. Cuma kalau masuk ke sana kita nggak punya komponen, kita nggak lindungi, kita punya produksi dalam negeri repot. Oke, sekarang Anda tahu nggak kontribusi yang namanya manufaktur industri terhadap pekerjaan kita berapa? Oke, baik. Saya ingin tambahkan, Bung Indra. Saya mau tanya. Saya ingin tambahkan. Bang Akbar. Jangan pakai argumen anti asing. Karena yang di sini hadir banyak, saya ingin dengar perspektif lain. Jadi awalnya mobil murah ramah lingkungan ini muncul karena saya ngikuti benar pada saat itu Komisi 6 bersama pemerintah juga sebenarnya bersama rakyat Indonesia gencar-gencarnya untuk membuat mobil nasional. Apa yang dibahas saat itu, Pak? Ya waktu itu muncul ada SMK, ada beberapa mobil nasional yang segera mau diproduksi. Ya, ada 13 mobil nasional. Ada 3 mobil nasional kan. Pada saat kita sebagai schooling politik dan betapa respon publik waktu itu, ya, bahwa kita benar-benar dengan 240 juta rakyat Indonesia ini harus punya mobil produk bangsa sendiri. Termasuk engine dan emisinya yang terus-menerus dikunci, nggak pernah dikasihkan oleh bangsa kita. Benar. Kan itu, lihat dulu. Kemudian tiba-tiba saja, ya kan, tiba-tiba saja untuk membentengi atau mengerem adanya laju keinginan kita membuat mobil nasional, muncul ini Toyota sama Daihatsu, ide lewat regulasi pemerintah mobil ramah lingkungan dan mobil murah. Bukan justru mobil nasional ini yang diberi insentif, yang didukung, yang disupport. Itu poinnya. Kenapa justru mobil-mobil masih produk-produk saya ingin dengar Pak Fadlizon korporasi asing ini loh, Mas Iksan, dalam artian saya sepakat. Mas Iksan mikirnya kan begini, walaupun ini mereknya Toyota maupun Daihatsu, tapi lokal kontennya 80%. SE itu adalah sama dengan mobil nasional, beda.
Beda sekali, Jadi mendingan Mas. mobil Mungkin nasional saya kayak tambahin Timor lagi yang kalau namanya boleh, Mas. nasional tapi komponennya 100% dari Korea gitu. Bukan, bukan itu. Anda bikin konsep aja lah, Mas Iksan. Kadang ada banyak Iksan. pelindung di balik nasional-nasional, tapi intinya Alibaba juga. Makanya enggak gini lah, Mas Iksan bikin konsep Baik, Bung mobil Indra. nasional, lu buat sendiri. Agar Begini, Bung Indra. Agar tidak dominasi, saya ingin dengar dari Pak Fadlizon terlebih dahulu. Sebetulnya saya pikir kan begini, apa sih yang menjadi prioritas pemerintah gitu? Ini dikembalikan dulu, tujuannya ini untuk apa? Dan kalau kita lihat sekarang yang masalah yang menjadi concern publik adalah masalah transportasi publik. Dan kalau kita melihat adanya mobil murah atau mobil ini, akan menambah justru permasalahan baru gitu ya. Jadi kalau kita ide mobil nasional tentu kita setuju pada prinsipnya, tetapi kalau kita melihat apa yang sekarang ini berkembang ini seperti policy yang datang ujuk-ujuk. Jadi satu kebijakan yang by accident sepertinya itu. Dan tidak pernah ada satu roadmap yang jelas mau apa. Kalau kita dari dulu sudah punya rencana untuk mobil nasional tapi tidak pernah ada mobil nasional. Semuanya adalah wacana. Dan kalau ini mobil murah pasti akan menambah satu masalah baru, masalah publik yang baru gitu. Jadi menurut saya jelas ini harus ada perencanaan. Lihat saja sekarang negara-negara yang berhasil memanage transportasi, seperti Singapura misalnya, ada certificate of entitlement. Dan saya kira harus ada pertimbangan populasi dengan jumlah kendaraan juga. Ini yang tidak pernah dihitung. Dan ini juga menurut saya masalahnya gitu. Bentar, saya ingin tanya ke Pak Budi, ini kebijakan yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba atau sudah berapa lama dibahas? 3 tahun. Dengan DPR? Sudah pernah disampaikan? Mobil nasional 3 tahun DPR. ya, Mas ya? Jadi DPR ini punya panja mobil nasional. Berarti tidak pernah Pak ada dibahas soal itu? Mas Indra, mungkin Silakan, Bu. barangkali ada satu hal. Kita bicara public transport sejak tahun 1980-an. Kita bicara MRT, kita bicara busway, itu sejak tahun 1990-an. Kita bicara ERP tahun 1990-an. Sampai dengan hari ini, kenapa undang-undang payung untuk ERP maupun undang-undang payung MRT tentang subsidinya, tentang subsidi buat public transport, tentang alokasi gas, itu nggak pernah selesai. Sementara yang 3 tahun baru masuk, diusulkan, itu selesai dengan mudah. Padahal kita bicara jutaan mobilitas manusia yang bergerak. Gitu loh. Pak Indra, saya usul ya. Ini supaya jangan melebar kemana-mana. Kita fokus dulu kepada Mopnas dan mobil murah. Itu dulu. Sekarang kita mempertanyakan kepada pemerintah arah kebijakan Mopnas. Itu embrionya sejak tahun 70. Itu yang karoseri. Ya, kemudian dia berkembang. Sampai sekarang tidak jelas duntrungannya. Malaysia, Mahathir bayar 500 juta dolar. Dia beli 1 unit tipe daripada Mitsubishi jadi mobil nasional. Dan sekarang punya 2 mobil nasional Malaysia. Kembangkan dia. Amerika tetap Negeri sampai segede sejak 50 Bogor. miliar. Nah sekarang kepada arah yang namanya mobil murah. Sekarang kan kita tahu mobil murah itu tantangannya kan. Jadi tahapannya adalah mobil nasional dulu. Sekarang kita baru ke pertanyakan mobil murah. dulu kepada pemerintah kemana arah jelasnya Mungkin bisa mobil dijawab nasional. Baru kita pilih kepada Mobil mobil murah dan Budi. kemacetan itu dulu. Jadi kita Pak fokus Budi, kepada sejak beri tahun penjelasan kami 70 dijawab. kemana kebijakan pemerintah yang embrionya kita tahu persis membuat karoseri, ya. Dan sampai sekarang benar itu asing tidak mau. Raksasa imperialis ini tetap mau nama-nama itu juga, Toyota juga. Dia akan mematikan semua ide kita mempunyai mobil nasional. Itu benar. Baru kita kemudian menanyakan tentang bagaimana mobil murah ini dan kaitan itu separate, terpisah. Kadang-kadang dengan kemacetan masalah dan sebagainya. nama Sekarang ini lucu kemana? juga. Saya mau tanya itu ya Pak Arya Bima. Tahu nggak yang namanya kandungan komponen daripada Indonesia di mobil SMK berapa Pak? Nggak gini loh Pak. Nah, enggak, Pak Iksan konsepkan mobil nasional. Ya, SMK saya terlibat. SMK sama yang LCGC buatan Indonesia, Gini loh, ada Pak. namanya Toyota ini kira-kira banyakan mana komponen lokal? Ya, lu bikin mobil nasional, konsepkan, lu buat sendiri deh. Jangan pakai nama-nama Ya kan? Lah ya, itu tuh. Lu komprador asing di sini kalau gitu. Fokus dulu lah, Pak. Fokus Bung dulu. Indra, Jangan gini, gini. saya dari tadi Bung Indra. Konsepkan mobil nasional kayak Bung ini. Indra. Satu pertanyaan. Bung Indra. Satu pertanyaan kepada Iksan. Satu pertanyaan Enggak, kepada Bung saya Iksan. begini, Pak Ihsan kok terus begini, maksud saya, kita tidak usah bicara tentang rayuan pemerintah dengan gombal-gambul dengan sebutan dengan mobil murah. Apa sih yang kita percaya dengan pemerintah sekarang? Ini pasti urusannya dengan politik. Kenapa Bahwa demikian, urusan Pak Asman? calon presiden menurut saya. Iya urusan. Yaitu 2014 ada hubungannya. Masalah kepentingan politik dan atau ekonomi kapitalis.
Ini yang pasti, ini pasti ada politik kaitannya. kalau SMK Dan sebentar Bang, sebentar, saya ingin katakan kepada kita semua, ini ujuk-ujuk kebijakan yang secara tiba-tiba mempengaruhi rakyat agar mereka bisa membeli mobil rumah. Sementara pada waktu yang bersamaan kita tahu bahwa ekonomi rakyat sekarang carut marut. BLT saja diberikan kepada rakyat, lalu disiapkan mobil, dan kita tahu ada di sini 60% perputaran ekonomi rakyat. Dan di sini ada mobil yang sudah macet, hancur-hancuran. Lalu dipaksakan. Apa ini? Kalau bukan karena kepentingan politik, tidak ada di luar ini. Oke, pasti itu. Satu kepentingan politik. Satu pertanyaan kepada Mas Iksan. Ini kan kalau pemerintah beli bus transportasi untuk rakyat, itu bayar pajak dong ya? Baik, Bang Boni, ditahan dulu. Ditahan dulu, pertanyaannya nanti akan dijawab tentu sama Pak Iksan Mojo. Sudah banyak juga argumentasinya begitu. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya nasib dari mobil nasional itu sendiri. Kita akan membawa contohnya sesaat lagi.